fatal nantinya. Nah, bahkan berujung kematian kalau tidak terkelola dengan baik. Kayak misil Fani kan kita Iya. tahu dia orangnya heboh ya, Heboh. tiba-tiba dia Kok seharian tiba-tiba diam dia aja. Nah, itu itu juga kayaknya sama itu ya kan. gejala. Ada apa ini? Ada apa ini gitu. Begitu. Gejala-gejala misalnya gampang sakit. Gampang sakit. Biasanya nggak ada masalah, ini kok tiap minggu atau tiap bulan kena flu. Nah, jangan-jangan dia sedang stres. Iya. Iya. Memang orang awam tuh seringkali menganggap gila itu sebagai stres ya. Iya, Dia itu. stres padahal sebenarnya sudah gila. Nah, ini juga hal yang seringkali salah pendapat umum. Kalau Iya. kita ketawa-ketawa sendiri karena bahagia dianggap Gila. gila. Padahal enggak begitu. Orang gila itu ketawanya jarang ketawa yang bahagia. Ya, ketawanya mungkin ketawa nyinyir, curiga atau apa. Ya, jadi negatif isinya. Tapi sekali lagi humor ini tidak cukup. Ya. Karena stres ini kan problem kehidupan. Betul. Harus dicari solusi yang efektif yang memang mengubah. Yang datang ke bimbingan konseling itu bukan hanya orang-orang bermasalah, tapi justru ketika datang ke layanan bimbingan konseling itu berarti dia menyayangi dirinya sendiri sehingga dia mau merawat kesehatan mentalnya. Dia tidak mau sampai yang benar-benar sakit. Jadi butuh dibantu. Hai Sobat Uki Toraja, jumpa lagi bersama Miss Fani Dan ada Roland di sini. di Uki Uki Toraja Toraja Podcast. Nah, hari ini sangat happy sekali berjumpa dengan bintang tamu kita. Yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa yang Keren. Pastinya ini Dan pastinya karena sudah keren ya, yang pastinya banyak ilmu yang akan dibagikan buat kita nantinya ya. Dan ini saya kaitan dengan mental mental health. health ya. Betul. Bagaimana di kampus itu bebas stres. Ya. Di kampus stres, no way. Ya, harus gitu ya. Langsung aja nih Kak Roland. Betul. Ya, Kita harus berkenalan. kita kenalan dulu nih ya. Iya. Kita kenalan Udah dulu nggak sabar dengan kita. siapa, nggak sabar nih, dari mana coba nih. Oke, langsung saja buat Bapak nih dan Ibu juga ya. Iya, tentu saja. Ya, kalau cantik ya, kalau Bapak ganteng, Ibu nggak cantik. Ya akan yang sama-sama ya akan sharing bersama kita nantinya Iya, ya. tentu Oke, saja. kita mulai dari Bapak nih. Iya. Oke, selamat Silakan. bertemu Pak. Ya, selamat bertemu Pak Roland dan Apa karebah? apa Kareba di Betul. sini ya? Jawabannya apa? Kareba Melo. Oh, Kareba Melo. Ya. Kareba Melo teman-teman. Oke, baik ya. Oke. Boleh Pak memperkenalkan diri kepada Sobat Uki Toraja? Ya, nama saya Siswanto. Ah, Saya berasal dari Semarang, Semarang. tapi kelahiran Kudus. Kudus. Jadi kalau nanti mati akan ditanya oleh malaikat di surga, Iya. dari mana? Oh, dari mana? Orang Kudus. Oh. Langsung masuk surga saya. Betul ya. Langsung masuk surga karena orang Kudus. Karena orang begitu. Kudus, betul. Ya, saya pekerjaan utamanya sebagai dosen di Sugio Pranoto Catholic University Ya. di Fakultas Psikologi, mengajar baik di S1, S2 maupun program Profesi Plus sekarang ini. Profesi, ya. Wah, luar biasa. Jadi bisa dibilang kalau untuk kesehariannya Bapak nih lebih banyak dengan untuk ngajar ya. Ya, Di Dunia kampus. dunia kampus ya gitu, betul, ya, dunia betul. kampus. Sama dengan teman-teman di UGIS di sini, dunia Iya. kampus. Hanya karena saya seorang psikolog klinis, sehingga lalu selain memang mengajar di ya. waktu senggang saya, kalau ada orang yang memang membutuhkan Betul. bantuan pertolongan, Pertolongan saya bisa membantu mereka Yang sebagai tentunya- seorang psikolog. yang tentunya saya kaitan dengan mental. Kesehatan mental, Kesehatan mental. mental health atau kesehatan Oke, mental. baik, ya. Dan terima kasih kita ucapkan pastinya buat Bapak sudah menyempatkan hadir ya. Ya, Sudah tentu saja. bersedia gitu Iya. ya untuk hadir bersama kita di podcast, dan ada Ibu juga pastinya yang siap untuk menemani. Ya, sudah nggak asing lagi Sudah nggak buat asing kita. lagi. Ya, dan bisa kenalin dulu nih, mungkin ada dari Sobat Uki yang belum tahu nih ya, atau mungkin pernah ketemu. Oke. Pernah ketemu ini Oh siapa iya, coba? betul. Oke, silakan Bu. Oke ya, halo Sobat Uki. Jadi saya Iin Darda Sangkung Panggalo. Saya dosen di Uki Toraja, dan saya juga seorang psikolog. Dan kebetulan tahun ini dipercayakan sama Pak Rektor untuk menjadi koordinator unit layanan bimbingan konseling di Uki Toraja. Wow, Wow. keren sekali. Dan kalau boleh tahu untuk lebih akrabnya nanti kita panggil Bu Iin dan
Pak Sis ya Sis boleh. saja Oke. ya, Pak Sis, Pak Sis ya. Oke. Oke. Dan Langsung aja. langsung saja. Oke. Ya, Pak, betul. jadi kalau ngomong-ngomong tentang kehidupan kampus Mm-mm. itu penuh dengan dinamika, Betul. ya. Mahasiswa Mm-mm. Ya. banyak tugas, ya kan? Ya. Sering ngeluh, bukan hanya mahasiswa tapi dosen juga. Iya. Dari rapat A ke rapat B, masuk kelas A sampai Z misalnya. Belum tugas administratif, Betul. Iya, laporan BKD, Lapor. betul. Dan itu terus semesteran ya kan. ya, ya. betul sekali, dan itu memicu yang namanya Stres. Ya. Oke, dan untuk dengan adanya situasi seperti itu, Mas ya, situasi seperti itu Pak di kampus, bagaimana kalau menurut Bapak seperti apa caranya ya untuk mengatasi hal-hal tersebut biar maksudnya semua kegiatan ini bisa berjalan berbarengan semua dengan banyak kegiatan tanpa walaupun memang berbicara tentang stres pastinya ada, tapi bagaimana kita untuk minimalisir gitu ataukah mungkin bagaimana kita untuk mengurangi begitu. Silakan, Iya. Pak. Ya, memang orang hidup mesti punya stres Stres, karena betul. ada masalah. Ya. Ya, dan problemnya adalah apakah kita bisa mengelola Mengelola betul. masalah kita, stres kita ini dengan baik Iya. atau sebaliknya tidak bisa. Iya. Mungkin masalahnya kecil, tetapi kalau tidak bisa mengelola ya hasilnya sama, akan stres. Jadi besar ya. gitu nantinya. Akan jadi besar. Iya, betul. Nah, orang awam kan memahami stres itu sebagai negatif. Iya. Karena memang Iya. kalau kita memahami stres kan secara ilmiah itu kan namanya distres ya, yang negatif itu. Ya, nah ini juga kalau orang awam kan enggak terlalu paham tentang distres, stres. Ya stres itu konotasinya tetap negatif ya. Iya. Nah, kita bicara stres yang semacam Betul, itu. betul. Ya. Jadi memang betul kalau kita tidak bisa mengelola stres, akhirnya kita akan terkena dampaknya. Dampak ya. Sakitnya bisa macam-macam, dari sakit fisik Ya. sampai ke psikologis ya. Mental. Dari sakit yang fisik medis akhirnya Ya. juga bisa sakit mental, mengancam kesehatan mental kita. Betul. Nah, ini yang memang lalu perlu dikelola. Ya, Iya. betul. Apapun yang kita alami begitu. Iya. Jadi stres itu apa, Pak? Stres itu tekanan, tegangan ya. Masalah yang muncul yang berangkat dari tantangan, perubahan, harapan yang dikenakan kepada kita. Dan itu memang sifatnya rutin ya, dalam pengertian memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau mahasiswa misalnya contoh mendekati ujian, mereka mengalami stres karena harus belajar lebih banyak misalnya. Makanya ada mahasiswa yang ketika menjelang ujian akhir sakit. Ada sakit gitu. Karena Betul. ternyata mereka khawatir, takut, Khawatir, cemas betul, nanti nilainya bagaimana begitu kan. Mereka sudah belajar tapi merasa tidak cukup, akhirnya stres, lalu sakit. Tapi ada mahasiswa yang mendekati ujian tambah senang. Kenapa? Kok bisa? Mereka memahaminya nanti habis ujian libur panjang. gitu nih. Makanya stres itu bisa terjadi tiap orang dengan stres yang sama, problem yang sama, reaksinya bisa berbeda-beda. Karena bagaimana itu tergantung dari Cara orang mengelola. orang, betul, Iya. cara orang Cara mengelola, orang ya. mengelola. Bahkan bisa dibilang mungkin dari karena memang ya kayak mungkin mahasiswa, dosen ada tugas, ada tanggung jawab, itu sudah menjadi stres, maksudnya menyebabkan stres buat mereka. Iya. Padahal tanpa mereka sadari bahwa akan selesai tugas ini, selesai tanggung jawab ini, kita kan sudah bisa senang-senang lagi, bisa Iya, liburan lagi, iya, Pak. iya. Ya, benar. Betul. Nanti akan ada stres lagi. Ada stres berikutnya. Nah, lalu Iya. bagaimana mengelola itu ya? Betul. Jadi ada waktu-waktu jeda untuk menikmati Iya. waktu selesai, lalu untuk siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Iya. Begitu. Pak Sis, kalau di dunia kampus, Ya. bentuk-bentuk stres yang paling sering dijumpai apa nih, Pak? Kalau misalnya mahasiswa ya mengkait dengan studi, Iya. ya, kemudian relasi, baik dengan dosen, dengan teman, dengan pacar, ya kan, ada konflik-konflik tertentu, Iya. lalu bisa menimbulkan stres. Buat dosen mungkin mengkait dengan beban tugas, ya. Iya, betul. beban Apalagi tugas. kalau kita menjadi pejabat, begitu ya kan, ya, pejabat yang memang ada tugas tambahan yang Tugas lain. tambahan, Nah, betul. itu Ya, kan selain lalu, dari ngajar. ya, menguras energi. Sudah kita plotting untuk mengajar di waktu ini, tiba-tiba Iya. ada tugas mendadak, Ya, betul. sehingga kita harus putar otak untuk
bagaimana mengatur semuanya, ganti jam dan lain sebagainya itu kan juga stres juga. Betul. Iya. Ini tergantung juga dengan dosen bagaimana memanage ya, bagaimana manage waktu ya. Ini yang didahulukan misalkan gitu ya. Jadi yang lebih prioritas yang yang prioritas mana? lagi. Iya. Dan bisa juga kalau memang tidak mungkin mana yang harus dilepaskan dengan rela, betul. kan begitu. Itu Betul, jadi betul, dilema. betul. Iya. Jangan sampai terjadi, ini kan sudah menjadi beberapa di beberapa universitas dosennya meninggal usia belum sepenuhnya. Masih produktif Masih gitu. produktif Masih meninggal produktif karena gitu. terlalu merasa dibebani banyak ya. tugas, akhirnya meninggal. Bahkan bisa dibilang Kelelahan. jadi tekanan ya, jadi tekanan buat mereka karena adanya Mm-mm. tugas tanggung jawab Mm-mm. seperti itu ya. Ditambah mereka punya ambisi harus begini, harus begitu. Iya, Nah, kan betul. harus jadi guru besar. Misalnya begitu. Ya. Gue harus dapat posisi kayak lektor harus Kan itu ada syarat yang dipenuhi Iya. dan merasa harus dilakukan juga Betul, selain betul. ini itu begitu. Akhirnya kelelahan. Benar. Jadi singkatnya Pak, untuk agar mencegah stres Stres. itu ya terjadi buat contohnya untuk mahasiswa atau dosen, singkatnya seperti apa Pak gitu? Iya. Sebenarnya tubuh kita itu memang punya mekanisme alami ya. Iya. Kalau kita belajar tentang fisiologis, stres itu mengakibatkan saraf otonom yang simpatik. Itu saraf yang memang fungsinya menghadapi tantangan. Oh gitu. Dia akan mengumpulkan energi, mengeluarkan energi untuk menghadapi tantangan itu. Iya. Pada waktu nenek moyang kita yang masih purba, tantangannya kan di alam. Iya. Ketemu binatang buas, Iya. kemudian ada bahaya. Iya betul. Itu nyata ya. Iklim. Mereka lalu bisa menggunakan energi itu Iya. untuk menghadapinya. Tapi di dunia modern binatang buas sudah tidak ada. Iya. Kemudian dunia bisa kita kelola dengan baik. Cara berpikir kita semakin berkembang. Semakin berkembang. Kita bisa mengenal atau berpikir masa lalu, masa kini dan masa depan. Nah, nampaknya itu malah menjadi petaka buat sebagian besar orang. Betul. Masalahnya belum ada, sudah kita pikirkan sehingga membuat tubuh kita itu jadi tegang. Betul. Atau masalahnya sudah lewat tapi masih tetap kita pikirkan. Tubuh kita lalu jadi tegang. Nah, itu yang membuat kenapa kita jadi rusak. Iya. Stres itu membawa dampak lalu jadi sakit. Binatang karena tidak mengenal dimensi waktu, Iya betul. ya dia menghadapi tantangan, selesai. Tubuhnya bisa istirahat. Saraf parasimpatiknya bekerja yang memulihkan energi. Orang yang selalu terpaku dengan masa depan atau penyesalan masa lalu tidak begitu. Tubuhnya selalu tegang. Oh. Sehingga lalu energinya habis, Habis. jadilah dia sakit. Iya, berarti sakit merupakan dampak dari stres. Ya, sakit fisik maupun mental kebanyakan berawal dari stres yang tidak ditangani dengan Nggak baik. bisa dikelola dengan baik. Ya. Lalu Pak Sis, apa perbedaan stres dan depresi? Nah, depresi itu adalah dampak jangka panjang stres. Oh. Jadi ketika orang stres begitu kan, dia tidak bisa kelola, muncullah banyak gejala, baik fisik maupun fisiologis maupun psikis ya. Misalnya mulai tidurnya terganggu, kemudian dia gelisah. Nah, ketika ini tidak terkelola dengan baik, mulai muncul pikiran-pikiran negatif. Overthinking. Cemas misalnya, kecemasan begitu. Kecemasan tidak bisa ditangani dengan baik, masih belum bisa, akhirnya ada titik di mana dia mulai merasa putus harapan. Hidup kok begini-begini terus, berat begitu. Tidak sengaja, tidak sadar dia lalu mengalami depresi. Sampai ada biasanya yang kayak sudah ambil jalan pintas biasa gitu Pak. Bahkan apakah benar dampak stres itu membuat juga orang kesurupan Pak? Nah, gitu? bisa. Dalam pengertian begini, ketika orang mengalami stres tekanan, lalu dia jadi takut, jadi dalam penelitian saya orang yang kesurupan itu emosi dasarnya umumnya ketakutan. Lalu dia tidak bisa kelola itu dengan baik. Kemudian dia juga punya keyakinan akan supranatural yang kuat karena berangkat dari keluarga yang religius begitu. Akhirnya ada titik tertentu dia mengalami kesurupan. Jadi itu kesurupan itu bisa dibilang kayak pola pikir yang berlebih ya,
lebihnya tentang suatu hal yang belum terjadi atau belum terjadi. Bukan, dia Ketakutan mengalami ya? ketakutan. Ketakutan Lebih begitu. ke Bisa ketakutan. juga karena dia dapat Ancaman gitu. ancaman Oh, itu gitu. dia tidak bisa komunikasikan dengan orang lain, orang tuanya, karena dia tertutup Ya. misalnya, atau dia sedang mengalami konflik antara cita-citanya, Betul. dia ketakutan, bisa tidak mencapai ini di Iya, iya, pikiran iya. betul Ha, ha, ha. ya, lalu akhirnya dia sampai titik tertentu, lalu pecah, Sudah lalu ketakutan, sudah khawatir gitu iya. ya. lalu jadilah kesurupan. Kesurupan. Kan sering kali orang kesurupan tiba-tiba teriak kan, Iya. wah misalnya begitu, karena sudah tidak tahan. Lalu dia sudah lupa dia tadi ngapain selama kesurupan itu. Iya. Itu mungkin yang saat teriak seperti itu bentuk cara bagaimana untuk meluapkan nah. Iya, emosi yang Emosi. sudah Emosi. sangat terpendam kuat Sangat begitu kan. terpendam, ya. Gitu. Kalau Miss Iin pernah ada kasus tidak yang dihadapi di kelas? Oh gitu. Saya pikir ditanyain pernah kesurupan Ya. nggak? Pernah kesurupan? Enggak Ya sih, udah, ya. sis. Kalau melihat kesurupan pernah, tapi kalau mengalami kayaknya tidak ya. Ya, semoga enggak. Semoga tidak. Itu. Apalagi untuk sejauh ini Bu Iin dengan di bidang konseling Iya. itu Ya, betul. lebih banyak atau sudah pernah Iya. menangani kasus atau Kasus. kejadian yang seperti apa gitu. Iya. Oke. Kalau di layanan bimbingan konseling di Ugito Raja itu yang banyak ditemukan kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Sis tadi, ya terkait dengan kuliah, terus yang banyak juga itu adalah mahasiswa itu agak sulit untuk membangun hubungan yang baik dengan dosen, jadi kadang-kadang komunikasi yang kurang bagus, akhirnya dapat masalah Ya. kayak gitu kan. Terus lagi masalah hubungan pacaran. Betul. Oh, Terus putus cinta. Iya, cukup banyak juga ini karena anak ini tidak tinggal bersama orang tua, Iya. gitu. Ada orang kurang tuanya perhatian. iya kurang perhatian, orang tuanya berpisah, terus Iya. juga ada yang dari kecil ditinggalkan oleh ayah atau Ayah, ibu. iya. Keluarga broken, Iya ya, betul. broken home, ya. Dititip Itu sama juga. nenek gitu. Jadi ketika menulis skripsi ucapan terima kasihnya tuh buat Nenek. Buat nenek gitu, gitu. Oh, iya, iya, karena iya, sudah iya. merawat membesarkan gitu. Terus kalau dengan karena selain mahasiswa kan kita juga mendampingi atau Iya. dengan dosen, pegawai, tenaga kependidikan dan Iya. tenaga penunjang juga, ya sama seperti yang disampaikan Pak Sis tadi terkait dengan beban kerja, Ya. Beban Oh, kerja, banyak. hubungan, relasi Relasi dengan rekan, rekan, Iya, gitu ya. ya, Betul betul. sekali. Jadi maksudnya selama ini di bimbingan konseling Bu ya, bukan hanya selama ini sudah bukan hanya menangani kepada mahasiswa Iya. tapi untuk dosen pegawai Iya. terbuka juga Bu. Iya, Iya. sangat Iya. terbuka. Tende gitu. Betul. Karena buat sebenarnya bagaimana mahasiswa mereka bisa mentalnya sehat itu Iya. sangat dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungan kampus begitu. Betul, Jadi betul. selama ini kalau kemarin itu kita fokusnya cuma ke mahasiswa, akhirnya kenapa kami kemarin adakan workshop Iya. untuk pegawai dan dosen juga, karena kita pikir kita percuma mahasiswa terus disasar, Iya. tapi kita Iya. yang di atas-atas ini yang ternyata kitanya yang menjadi penyebab mereka tidak sehat mentalnya begitu. Bahkan bisa dibilang menjadi sumber mahasiswa stres Iya, ini betul. gitu. Iya. Betul. Iya. Salah Saya satu ikut- sumber oh, mahasiswa iya. stres itu ternyata dosen. Dari Iya, dosen gitu. betul. Ya. Saya ikut loh. Keren luar Iya. biasa. Jadi maksudnya dengan kegiatan ini bisa bagaimana membangun gitu ya, membangun emosi Iya. atau maksudnya mengelola emosi ya Mengelola. gitu. Apalagi untuk dosen dan tendik ya Iya, kemarin itu tendik. bagaimana mengelola stres itu jangan sampai bukan alih-alih ya, alih-alih untuk menjadi pengajar yang baik buat Iya. mahasiswa tapi ternyata jadi sumber Sumber Stres. stres orang lain buat mereka gitu. gitu ya. Betul. Nah, kita kembali ke Pak Pak Sis, Sis gitu. ya. Oke. Nah, kalau sudah ada di lingkaran stres itu tadi, bagaimana caranya breaking the stress cycle? Ya, manusia kan diberi Tuhan akal budi, Akal, Bu. ya, untuk lalu tidak seperti binatang yang ada stimulus lalu Respon. berespon yang Ya. sifatnya alami. Ya, Kita diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, berpikir, berpikir. stimulus ini mau saya melakukan tindakan seperti apa saja, kita bisa membuat alternatifnya. Ya. Demikian juga kaitannya dengan situasi yang membuat kita stres. Iya. Nah, ini prinsip dasar juga dalam konseling. Oh. Jadi kalau saya mengkonseling seseorang, saya tidak mau hanya dia alternatifnya 1 atau 2. Ya. Iya.
lebih dari 2, boleh 3. Karena kalau 1, 2 itu biasanya ekstrim kanan kiri. Iya. Iya. Nah, sebanyak mungkin. Kalau dia tidak bisa, pulang dulu, minggu depan ketemu, cari alternatif yang lain. Nah, dalam hal stres juga sama. Kita bisa memutus itu karena stres itu dampak langsungnya ke fisik. Fisiologis. Lalu kita bisa melakukan latihan yang sifatnya membuat saraf otonom itu yang simpatik itu turun, tidak aktif, lalu mengaktifkan saraf parasimpatik yang memang fungsinya untuk pemulihan, yaitu dengan cara yang paling sederhana, relaksasi. Iya, mari kita contohkan dulu Pak ya. Bagaimana caranya tuh relaksasi Pak? Sangat mudah ya, relaksasi yang sangat sederhana lewat nafas. Nafas. Karena kita tahu orang yang sedang emosi, nafasnya mesti pendek-pendek. Oh. Pendek-pendek karena awalnya untuk mengumpulkan energi, makanya dia tarik oksigennya kuat. Tapi kalau itu terlalu lama, akhirnya kepalanya pusing. Oh. Ya, otaknya lalu malah semakin bermasalah karena oksigennya malah akhirnya jadi turun. Ya. Betul. Sehingga lalu kita perlu tarik nafas yang panjang, hembuskan lewat mulut selama beberapa saat, beberapa kali sampai emosi kita turun, begitu. Ya, itu menolong untuk saraf parasimpatiknya mulai aktif. Semakin bisa kita lama semacam itu, tubuh kita menjadi semakin baik. Nah, sebenarnya relaksasi ini bukan ilmu baru. Jadi sebenarnya psikologi itu bukan menciptakan ilmu baru, tapi menggali dari kebijakan-kebijakan lama. Ini ada dalam semua budaya di dunia, terutama budaya-budaya spiritual. Misalnya meditasi, kalau di Kristiani itu kontemplasi. Betul. Kita lihat misalnya Yesus itu tiap pagi-pagi sebelum memulai pelayanan, kemudian malam hari setelah selesai pelayanan, kita bayangkan stresnya dia kayak gimana. Ngelayani ribuan orang dari pagi sampai sore, bahkan dia mungkin nggak makan, ya kan, menunda makannya, ngajar, terus nggak ada mic seperti kita yang harus suaranya harus keras, begitu kan. Jalan kaki, malah sehat. Jalan dulu ya kan. Makanya kita harus banyak jalan kan. Betul. Tapi dia tidak pernah diberitakan sakit. Kenapa? Dia punya rutinitas yang hebat. Pagi berdoa dan murid-muridnya tahu. Dan itu di luar kebiasaan orang Yahudi. Berdoanya di tempat yang sunyi. Pagi-pagi benar. Dan malam juga begitu. Sehingga orang murid-muridnya tahu harus cari dia di mana di saat-saat itu. Berarti mereka tahu kebiasaan Yesus. Nah, itu akar dari teologi Timur ya, bahwa kalau kita mau sehat, kita harus menyediakan waktu khusus untuk diri kita, ya seperti Yesus. Di saat-saat itu selain berdoa, tapi kita juga menyiapkan diri dengan meditasi kontemplasi itu, tenang, menikmati alam, lalu mulai merefleksikan, menyiapkan hari ini saya mau ngapain dalam situasi yang rileks. Nah, itu menolong kita untuk bisa mengelola stres dengan baik. Jadi untuk salah satu cara juga untuk bebas dari stres, bagaimana mengelola stres dengan baik seperti yang disampaikan Bapak ini, kalau berbicara bisa dibilang kalau religius begitu, berdoa gitu Pak ya. Tidak asal berdoa. Nah, banyak orang salah berdoa. Makanya murid-murid bertanya ke Tuhan Yesus, Tuhan ajari kami berdoa. Kan mereka sebenarnya sudah punya tradisi Yahudi yang kuat. Lalu Yesus ngajari mereka berdoa doa Bapa kami. Tapi kan itu isinya. Kita nggak bisa baca dari Alkitab teknisnya berdoa itu seperti apa. Nah, tradisi Katolik dalam hal ini menurunkan itu yang seringkali kekristenan nggak lihat karena akarnya putus di masa reformasi. Makanya kontemplasi itu banyak dilakukan oleh teman-teman saudari kita Katolik. Itu berasal dari zamannya Yesus. Nah, psikologi itu coba menggali kembali dari Kristen, dari Hindu, dari Buddhis, dari Islam, lalu dicari pola umumnya seperti apa. Muncullah teknik relaksasi nafas. Yang sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sederhana, tapi karena saking sederhananya orang merasa masa begitu saja membuat orang pulih. Nah, itu sama seperti kalau di Perjanjian Lama Naaman disuruh mandi di sungai yang kotor, nggak mau, gengsi dia. Sampai budaknya, bujangnya mengatakan, kalau disuruh mandi ke air yang jernih, Bapak mau. Padahal kotor saja enggak apa-apa. Coba saja kan begitu. Nah, itu. Dan akhirnya sembuh. Walaupun kelihatannya sepele begitu.
Baik Pak, untuk berbicara dengan stres yang boleh kita tahu dampaknya itu bisa menjadi hal yang fatal nantinya. Nah, bahkan berujung kematian kalau tidak terkelola dengan baik. Nah, Betul. sebab kita apalagi untuk di dunia aktivitas kita sehari-hari di dunia kampus, untuk mengantisipasi mungkin ada teman-teman kita, rekan kerja kita, bagaimana caranya untuk mengetahui seperti apa tanda-tanda yang bisa timbul, gejala-gejalanya gejala-gejala seperti sih, apa, Pak? agar kita bisa paling tidak mencegah gitu, bahwa ini mungkin ada gejala stres nih gitu, ya. Yang pertama paling mudah adalah perubahan perilaku, terutama emosi. Kalau sampai kejadian biasa, reaksinya berlebihan, tandanya dia sedang dalam kondisi bebannya berlebih, dia stres. Jadi kita baru mungkin ngomong tertentu, saya pernah bicara dengan teknik saya, Mbak, kalau sana Jawa itu kan kakak perempuan Mbak, istilah Jawa itu ya. Apakah tugas saya sudah dibuat? Langsung marah dia. Saya kaget. Oh, dia sedang bebannya berlebihan. Nah, karena saya tahu dia sedang stres, saya mengatakan saya minta maaf supaya dia rileks dulu. Kemudian banyak tugas ya. Nah, ketika dia cerita begitu kan dia mulai bisa keluarkan itu. Lalu bisa juga kemudian kita ajari dia teknik supaya dia bisa mengelola stresnya dengan baik. Begitu. Itu pertama. Dari melihat perubahan perilaku yang tiba-tiba yang kecil tapi responnya luar biasa. Bisa dibilang kok nggak seperti biasanya gitu. Nah itu. Nggak seperti biasanya betul. ini. Kemudian terus. Misalnya kayak Miss Silvani kan kita tahu dia orangnya heboh ya. Tiba-tiba dia seharian diam. Nah itu juga sama ya kan. Gejala. Ada apa ini? Begitu. Jadi perubahan perilaku yang tiba-tiba ini juga berlaku untuk anak kita, untuk mahasiswa kita, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, gejala-gejala misalnya gampang sakit. Gampang sakit. Biasanya nggak ada masalah, ini kok tiap minggu atau tiap bulan kena flu. Jangan-jangan dia sedang stres. Ternyata nih. Teman saya ada yang gatal-gatal. Itu bisa ada jadi. Juga reaksinya ke reaksinya gatal-gatal. gatal-gatal ya kan? Namanya alergi. Jadi sekarang orang paham alergi itu penyebab utamanya juga karena stres. Ternyata bukan cuma kayak orang biasanya belakangan ini mungkin orang paradigma orang tentang alergi itu dari makanan gitu. Iya, termasuk tapi juga stres itu punya peranan penting. Gitu. Karena mungkin kebanyakan yang ditahu selama ini kalau sudah berbicara tentang alergi paling dia habis makan apa? Saya punya klien yang stresnya cukup tinggi, ketika diperiksa dokter alergi itu semuanya alergi dia. Ya karena memang stresnya tinggi. Jadi semua dicoba itu semua alergi sampai dia bingung. Lalu saya harus bagaimana? Semua kok alergi begitu. Udara alergi, makanan alergi, semuanya alergi. Sudah bingung mau sarankan seperti apa ini? Gitu, karena stresnya tinggi. Itu biasanya memang problemnya sudah cukup berat dan kronis biasanya. Oke, itu 2 Pak ya. Kalau Miss Silvani? Kalau misalnya di kami sebagai dosen yang mengajar lalu menemukan gejala-gejala seperti itu, sebaiknya apa? Apakah contoh kan kayak kami misalnya pemberi tugas kan, apakah tidak usah ngasih tugas sekalian nggak ngasih tugas atau bagaimana? Sebenarnya nggak boleh juga kita menurunkan standar kita. Begitu, tapi yang bisa kita lakukan adalah jadi stres itu salah satunya bisa dikelola dengan memberi kemampuan kontrol kepada orangnya. Begitu. Bagaimana caranya? Jadi misalnya kita memberi tugas ke mahasiswa, kan kita enggak tahu mereka dapat tugas apa juga dari dosen yang lain. Nah, untuk waktu pengumpulan tugasnya kita bisa diskusikan. Mau kapan kalian menyelesaikan ini? Nah, kayak orang tawar-menawar, kami maunya tanggal sekian. Bagaimana? Setuju enggak? Kalau kalian merasa berat mau tanggal berapa? Nah, ketika mereka memilih tanggal mereka sendiri, mereka mendapat kemampuan kontrol, biasanya stresnya pun akan menjadi lebih terkelola. Paling tidak harus mematok waktu yang saklek yang kaku begitu. Itu menolong ya. Karena bilang, harus tanggal ini. Nah, itu membuat jadi tidak berdaya, akhirnya stres. Baik. Jadi memang dosen harus seperti membangun komunikasi seperti seorang sahabat ya.
Kalau Miss Iin di kelas seperti apa? Ngasih nugas yang banyak, kasih tugas yang banyak tidak? Aduh, kayaknya mahasiswa saya perlu ditanya. Sebenarnya kasih tugas, cuma kalau misalnya ada ada sesuatu yang saya selalu mengutamakan bahwa komunikasikan gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa bilang, "Bu, maaf ya saya terlambat, soalnya saya sakit atau habis bantu orang tua ya saya kasih toleransi seperti itu selagi alasan yang diberikan itu benar-benar masuk akal dan seperti sakit, kedukaan itu kan kita tidak bisa dipungkiri iya, gitu, tidak bisa ya. dihindari begitu. Iya. Baik ya. Dan kalau ini kita sudah banyak informasi, tapi kita masih berbicara tentang kehidupan kampus. Mahasiswa sudah, Tendik sudah, dosen. Bagaimana dengan orang tua, Pak? Iya. Nah, Peran karena orang ini tua peran di orang rumah. tua, Iya. apalagi untuk mahasiswanya kita seperti apa gitu. Iya, betul. Iya. Nah, memang orang tua ini untuk mahasiswa memang peranannya menjadi kelihatannya tidak lagi signifikan, Ya. tidak lagi penting, padahal cukup penting. Nah, betul. Iya. Dalam pengertian begini, anaknya yang sudah mahasiswa itu kan belajar menjadi pribadi individu yang dewasa. Betul, ya. Sehingga orang tua mestinya memang memberi semacam kebebasan untuk anaknya yang mahasiswa itu untuk punya pilihan-pilihan dalam beraktivitas. Contohnya misalnya begini, di Jawa itu yang saya sering jumpai, anaknya pengen selain kuliah ikut aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Iya, betul, betul. Organisasi. Dan itu baik, Ah, Ya. karena kan kita tahu bahwa IP tinggi, ya. nilai bagus itu tidak menjamin keberhasilan menjamin, dalam betul. kehidupan maupun Betul. pekerjaan. Iya, Anak-anak itu harus punya keterampilan lain yang kita sebut sebagai soft skill. soft skill, betul. Nah, itu didapat ketika mereka di luar kuliah belajar keterampilan yang lain dengan berorganisasi, membuat berorganisasi, acara, betul. bukan hanya sekali-sekali tapi rutin, Ya. sehingga mereka terlatih. Nah, banyak orang tua yang tidak paham ini, Ya. tidak paham, khawatir nanti IP-nya jelek, Ya. sehingga lalu melarang anaknya Melarang. untuk melakukan Iya. kegiatan begitu. Iya, betul. Saya bahkan menjumpai orang tua maki-maki ke kita Ya. karena anaknya tidak pernah pulang cepat-cepat karena ada kegiatan Ada ini dan kegiatan ini. hampir Betul, seminggu betul, dia betul. pulang malam terus. Betul, betul. Dan melarang anaknya untuk itu. Oh, Nah, ini betul ya. tipe-tipe orang tua tidak punya kesadaran bahwa anaknya memang butuh. Ya, untuk sebenarnya masa depan mereka sendiri. Sudah Ya. overprotected. Iya, anaknya dianggap kurang bisa bertanggung jawab. Nah, belum dipercaya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Padahal sebenarnya kontrolnya gampang. Tiap akhir semester bagaimana lihat IP-nya. Ya. Nah, sudah itu untuk kontrol. Kalau sampai IP-nya turun drastis, baru orang Itu tua baru gitu. komunikasi dengan anak kok bisa apa yang menjadi Apa yang kesulitan dan lain betul, sebagainya, apa yang bisa dibantu. Iya. Kesalahan apa yang dilakukan anak sehingga dia begitu. Iya. Dan anak butuh belajar salah. Mumpung masih di bawah naungan orang tua Betul. dan masih di dunia kampus. Dari pelajaran itu dia lalu tahu bagaimana seharusnya Bagaimana seharusnya sebaiknya. nantinya. Daripada nanti orang tua sudah tidak ada Heeh. karena anaknya selalu dijaga, Iya. sekarang mereka hidup sendiri, mereka sudah terlambat untuk belajar berbuat salah dan Betul, bagaimana betul, ya. mestinya memperbaiki. Begitu. Jadi memang penting membangun support system. Iya. Betul ya. Dan dalam hal ini maksudnya peran orang tua Ya, ya, peran orang tua tua. sangatlah penting juga ya. Bukan hanya sekedar hanya menyiapkan segala kebutuhan anaknya Materinya. untuk, ya, Ya, betul ya, materinya. materi, tapi untuk Support yang support lain. juga, ya. betul ya. Baik. Dan untuk Ada pertanyaan yang sangat menarik. Apakah stres itu bisa berujung pada kegilaan? Nah, memang orang awam tuh seringkali menganggap gila itu sebagai stres Stres. ya. Iya, Dia itu. stres padahal sebenarnya sudah gila. ya, Ya, kalau dalam terminologi ilmiahnya gila itu schizophren. Ah. Ya, karena sudah mulai ada halusinasi. Melihat sesuatu tapi tidak ada sebenarnya atau mendengar, itu halusinasi pendengaran. Sehingga kita seringkali melihat orang gila itu ngomong sendiri, tertawa sendiri begitu. Nah, ini juga hal yang seringkali salah pendapat umum. Kalau Ya. kita ketawa-ketawa sendiri karena bahagia dianggap Gila. gila. Padahal tidak begitu. Orang gila itu ketawanya jarang ketawa yang bahagia. Ya, ketawanya mungkin ketawa nyinyir, curiga atau apa. Oh, Ya, iya. jadi negatif isinya. Kalau kita ketawa bahagia itu tandanya malah sehat. Iya. Humor itu orang yang memang suka humor, membuat orang lain ketawa, dirinya ketawa, itu juga orang yang sehat. Iya. Nah, sampai ke gila atau schizophren Iya. ini itu dalam terminologi gangguan
mental atau kesehatan mental, Ya. ini kutub yang paling ekstrim dari gangguan jiwa. Oh. Makanya secara medis memang sulit pulih seperti sedia kala 100%. Memang bisa ditarik kembali mendekati normal. Ya. Dan syaratnya memang harus dengan obat-obatan. Betul. Karena ini kutub yang ekstrim, Ya. terjadi perubahan-perubahan neurotransmitter dan struktural otak sudah, sehingga memang harus dibantu obat psikiatris. Tapi memang di sini dibutuhkan penanganan lain psikologis. Makanya kenapa rumah sakit jiwa pun selalu ada psikolog klinis. Ah, Iya. Tidak cukup dengan obat. betul. Ya. Karena harus si pasien ini harus ketika sudah mulai pulih, mereka mulai harus belajar bagaimana mengatasi stres-stres kehidupan yang selama ini mereka tidak bisa lakukan. Ya. Nah, jadi kalau stres berkepanjangan, Ya. tidak bisa dikelola dengan baik, makin lama makin banyak, yang bersangkutan lalu semakin tidak bisa, Terkontrol gitu. mungkin dia akan masuk ke fase depresi berat. Nah, itu sudah mulai ada halusinasi dan lain sebagainya. Kalau ini tidak tertangani dengan baik karena orang tuanya menganggap dia kesurupan, harus dibawa ke orang pinter atau rohaniwan, terlambat sampailah ke schizofren ini. Dan itu biasanya memang susah sudah. Sudah Ya, fatal, harus pakai ya. obat, mungkin bisa jadi seumur hidup. Yang bisa dibilang mungkin itu yang sudah bisa dibilang kayak gila gitu ya. Iya, memang itu orang awam mengatakannya Iya, sebagai gila. gitu, ya. Dari ternyata Itu dari stres yang berkepanjangan kronis ya, Kronis, ya. jadinya begitu. paradigma kita selama ini tentang melihat orang ketawa sendiri. Iya, bahkan ada statement juga yang sering kita baca. Justru orang yang paling sering Ketawa. ketawa itu katanya yang punya stres paling banyak, hidupnya lebih banyak menyimpan kesedihan. Apakah setuju dengan itu, Pak Sis? Bisa jadi. Iya. Oh, Bisa jadi dalam pengertian tertawa itu adalah cara dia untuk mengatasi, menerima masalah yang berat Iya, itu iya. supaya dia relatif masih bisa berfungsi seperti kita. Ya, ya. masih bisa berfungsi seperti Artinya kita. itu masih begitu. bisa mengontrol Iya. ya, mengontrol Iya. emosinya. Ya. Di dunia kesehatan mental, humor Ya. itu adalah salah satu coping stress yang positif. Iya. Jadi kalau orang bisa humor, tandanya dia masih relatif oke. Tapi sekali lagi humor ini tidak cukup. Ya. Iya. Karena stres ini kan problem kehidupan. Betul. Iya. Harus dicari solusi yang efektif yang memang mengubah begitu. Tidak cuman dirinya, cara pandangnya Iya. melihat yang lucu dari peristiwa itu, tapi bagaimana itu bisa diselesaikan pada akhirnya. Jadi Iya. memang copingnya itu harus cukup banyak dan Banyak. variatif. Ah, ah. Iya. Begitu. Wah, Kayaknya makin seru deh. Iya. Dan Tambah banyak hal yang bisa kita dapat. Iya. Oh, bisa bicaranya bisa berhari-hari nanti. Nanti iya. bisa nama SKS. Kembali ke Miss Iin. Oke. Peran kampus berarti sangat penting. Ya. Dan untuk mahasiswa dosen Tendik UKI Toraja, apa yang layanan konseling bisa berikan? Oke. Iya. Untuk yang bisa diberikan oleh unit layanan bimbingan konseling, ya kami akan memberikan pendampingan ya. Kalau misalnya sebenarnya pendampingan itu tidak hanya untuk yang sedang bermasalah. Oh, ya. Justru sebenarnya yang merasa bahwa sepertinya saya sudah tidak mampu dengan apa yang saya alami, sudah terlalu ini, sudah merasa ada gejala-gejala. Nah, Iya. itu sebenarnya sudah butuh juga untuk diberikan pendampingan. Bahkan Betul. itu yang betul-betul butuh. Iya. Ketika Oh. orang sudah mulai tidak Sudah- tahan. Iya, Iya. sudah mulai gejala dan itu memang yang mungkin perlu untuk dibuka wawasan semua yang ada di UKI Toraja bahwa yang datang ke bimbingan konseling itu bukan hanya orang-orang bermasalah, tapi justru ketika Iya. datang ke layanan bimbingan konseling itu berarti dia menyayangi dirinya sendiri sehingga dia mau merawat kesehatan mentalnya, Iya, dia betul. tidak mau sampai yang benar-benar sakit. Iya, Jadi butuh betul. dibantu begitu. Gratis? Oh, tentu saja gratis. Di unit layanan bimbingan konseling itu kan sudah disiapkan fasilitas untuk layanan ya. Iya. Gitu. Untuk ke layanan bimbingan konseling, Bu, untuk itu apa mungkin ada prosedur yang harus dilewati sebelumnya untuk Oh, untuk Atau langsung mendaftar atau langsung layanan. saja? Karena Seperti Kak apa? Roland setelah ini mau daftar. Oke, ya. Nanti habis ini langsung saya ini dapat banyak antrian. Iya, betul. Seperti Oke, apa jadi gitu? prosedurnya yang selama ini sih paling menghubungi admin, nanti ada hotline itu dihubungi, kemudian nanti tinggal mengatur jadwal janji temu. Nah, sudah tinggal pelaksanaannya begitu. Menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Iya, begitu. Betul sekali. Oke.
Yang lanjut. Dan mungkin yang paling terakhir Pak Sis, kira-kira bagaimana support system ini, dosen, guru, dosen, mahasiswa, pendidikan. orang tua, tendik itu bisa berperan aktif, Berkolaborasi. ya Berkolaborasi, kolaborasinya ya. bagus sehingga boleh dikatakan ini kampus sehat, sehat secara jiwa dan raga, Iya. sehingga benar-benar nanti akan menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul bukan hanya secara kognitif tapi menyeluruh. Ya. Ya, memang ini tidak bisa dilakukan parsial. Ya, Ya. sebagian. Harus simultan dan keseluruhan. Ini harus menjadi gerakan bersama. Kita mau membuat kampus kita menjadi kampus sehat dan aman, makanya ada BPKPT, ya kan? Betul. Terus anti bullying dan lain Ya, sebagainya ya, kan, karena memang ini prasyarat untuk bisa menjadi kampus yang sehat dalam pengertian yang utuh, Ya. bukan hanya fisik tapi juga psikis. Ya. Caranya masing-masing punya peranan. Dosen mulai juga menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu punya dampak ke semuanya. Ya. Bisa lalu proses pembelajaran, metode pembelajarannya mulai sedikit dirubahlah. Dari hanya tatap muka yang dosen ceramah membosankan buat mahasiswa ngantuk, tiba-tiba dapat tugas ujian misalnya begitu. Mulailah dengan diawali dengan pengantar humor atau cerita tentang kasus yang terjadi sehingga mahasiswa lalu mulai melihat realita dengan jernih, lalu diselingi dengan candaan. Metode belajarnya bisa dirubah, tidak cukup hanya ceramah tapi dengan hal-hal yang lain yang interaktif ya. Mahasiswa sekarang kan pinter, sudah ada internet, googling dan lain sebagainya. Tidak perlu dicekoki dengan materi. Suruh saja cari di mana lalu mereka kerja kelompok, membuat tugas. Itu kan membuat mahasiswa menjadi lebih menikmati. Ya, peranan utama tetap di sini dosen ya sebagai pemangku kepentingan. Bagaimana menciptakan kampus-kampus yang menyenangkan, tempat belajar yang membuat orang bahagia. Betul sekali, Ya, karena setuju. kalau otak kita merasa aman, merasa bahagia, kreativitas itu bisa muncul. Tapi kalau kita stres, otak tegang, lalu semuanya serba mati, hilang. Karena taunya kan bagaimana saya lepas dari situasi ini. Hanya itu. Masih ingat misalnya kita SD ketemu guru yang menakutkan, padahal kita tahu pelajarannya matematika misalnya atau fisika zaman dulu, begitu maju kita nggak ngerti apa-apa karena ketakutan. Sudah dihantui dengan Oh perasaan. iya, saya dulu perasaan saya takut. ingat betul gurunya sudah bawa penggaris kayu yang gede nih, sudah bisa begini. Saya tahu soalnya dan saya tahu jawabannya, begitu maju hilang semua, dipukullah saya. Ngeblank. Karena stres, otak ya. jadi merasa tidak aman, akhirnya semua yang kita tahu hilang. Makanya Tapi mungkin biasanya ada hal yang mestinya hal yang mudah, jadi jadi susah. nggak bisa. Iya. Betul. Begitu. Nah, mungkin kita memang harus bergerak bersama begitu. Mahasiswa pun mulai, karena mereka masih muda, memang kita punya peran untuk memberi kesadaran terus begitu ya, tentang tidak nyamannya dibully. Iya, betul. Saya selalu mengingatkan mahasiswa, kelihatannya lucu ya temanmu, kamu kasih label begini, dia ketawa. Coba tanya dia, apakah ketawanya itu tulus atau tidak? Nah, nanti temannya akan, enggak Pak, saya sebenarnya juga sakit. Nah, hal kayak begitu, memberi mahasiswa proses-proses untuk berempati dan lain sebagainya. Itu untuk membantu supaya makin lama kampus kita bergerak menjadi kampus yang siapapun di sana, kampus yang menyenangkan. Kan betul. Bertemu siapa saja menyenangkan. Enak. Jadi tidak Sekali. ada dosen A yang seram, Oh, ya beliau galak. yang galak, ya kan? Tapi semuanya membuat situasi jadi happy. Betul. Iya. Bukan berarti lalu kalau happy tidak disiplin. Iya. Iya. Tugas jadi dibengkali kan tidak begitu. Iya. Tetap, tapi bagaimana menciptakan sesuatu itu tidak dengan tegang, stres yang berlebihan. Asik. Iya. Jadi stres itu wajar. Wajar. Orang Orang hidup selalu Orang ada hidup ya, stres betul. Iya. Tapi jangan biarkan itu menguasai kita. atau tidak terkelola. Ya. Oh iya, jadi memang harus Selagi masih dikelola. hidup pastinya masalah tetap ada. Iya, Pasti itu ada. realitanya Realita. begitu. Kalau kita tidak mau ada masalah ya sudah, memang lalu berapa itu? 1 kali. Ya, itu baru. Ya. Baik ya. Oke. Kalau dan- Miss Iin, bagaimana? Apakah ada hal yang mau disampaikan lagi dari layanan bimbingan konseling?
Oke, jadi tadi sudah dijelaskan banyak sama Pak Sis ya bahwa Ya. stres itu memang hal yang wajar. Tapi ketika kita mengalami stres dan memang sudah kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu mengelola itu, maka datanglah ke unit layanan bimbingan konseling. Kita akan sama-sama mengelola, akan membuat sesuatu itu bisa dilewati bersama-sama. Ibaratnya nanti unit layanan bimbingan konseling itu tempat untuk kita pulih bersama. Tempat curhat juga Tempat nih kayaknya. curhat, Curcol. Ya, Curcol, tempat betul. orang kita sesama orang yang lagi stres bertemu juga boleh. Kadang-kadang kita sesama orang stres ketemu itu malah jadi ini, kita bisa saling berbagi, Berbagi, sharing ya. gitu. Jadi kita Numpah merasa gitu merasa ceritanya. tidak sendirian Iya, gitu. betul Iya. sekali. Karena dengan adanya tempat untuk bercerita, tempat untuk menceritakan seperti apa masalah, Iya. apa hal yang dihadapi itu bisa membuat perasaan Lebih plong gitu Iya. ya. Baik. Oke, Nah. luar biasa. Satu lagi tambahan Ya. ya. Iya. Jadi ini kan selama ini pembicaraan kita dari sudut pandang masalah. Betul. Nah. Tapi saya mau menawarkan sudut pandang yang lain. Oke. Jadi Iya, ketika jangan takut ada stres, jangan Iya. takut kita punya masalah. Iya, iya. Begitu kita bisa menangani satu masalah, kemudian masalah yang lain, kapasitas kita itu akan berkembang. Ya, semakin Nah, di teruji. situ lalu kita akan semakin bisa melihat dan menghayati bahagia itu seperti apa. Jadi itu adalah upah Hmm. yang kita dapat ketika kita berani mau berkembang, Iya. menghadapi masalah, tidak putus asa. Mereka yang sampai putus asa karena mereka tidak punya ide bahwa ketika bisa selesaikan itu mereka akan bahagia. Mereka betul-betul bisa menikmati hidup yang berkelimpahan, yang betul-betul membuat saya merasa enak banget itu ketika saya bisa menyelesaikan satu Betul. demi satu masalah Nah, saya. betul sekali. Artinya untuk jangan takut bermasalah gitu Iya. loh. Tapi Jangan takut stres Ya, juga. betul. Tapi jangan juga untuk cari masalah gitu. Iya, masalah selalu ada, ngapain dicari-cari? Tapi Jangan jadi pembuat masalah. Betul, betul, ya. Artinya untuk saat kita sudah bisa menyelesaikan suatu masalah, melewati suatu fase yang memang bisa dibilang ada masalah, ada buat stres, tapi saat kita sudah bisa melewati nanti itu bisa menjadi obat juga, bisa menjadi penambah bahagia juga bahwa Iya. kita akhirnya kita bisa Iya. gitu ya. Dan Akhirnya kalau lihat lucu ya, saya dulu begitu ya. Nah, Iya. begitu kan lalu jadi ada perasaan Ah, enak enak. begitu loh. artinya kita sudah bisa melewati Iya, masalah itu, iya. fase itu gitu. Baik. Wah, luar biasa bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih untuk sharingnya Pak Sis. Sama-sama, Miss. Ya, Miss In, terima kasih juga. Betul, ya. yang sudah banyak berbagi Banyak, Pak. informasi buat Iya. kita, apalagi buat Bapak yang sudah jauh-jauh ke Toraja, Dari Semarang ke Semarang, Toraja, ya. yang tadi sudah sempat bincang, sudah lintas pulau, lintas Waktu, zona waktu juga ya. Untuk lintas kebiasaan. kebiasaan. Betul. Terima kasih banyak dan semoga dengan adanya informasi yang kita dapatkan bukan hanya bermanfaat buat kita tapi buat untuk Sobat Uki Toraja, Sobat ya. Uki Toraja dimanapun Dimanapun berada. berada yang sempat bisa nonton kita nantinya ya dapat lebih ya, maksudnya untuk hidupnya kita lebih produktif lah ya Ya, dengan bagaimana cara mengelola stres kita itu. Dan semakin kita produktif, tandanya kita semakin sehat mental. Baik. Wow, luar Asik. biasa. Ya. Oke, Oke. kita akan tutup dengan slogan Uki Toraja. Baik. Satu hati, satu tekad untuk Untuk Uki Toraja. Toraja Iya. Unggul. Baik. Oke. Kayak untuk Bapak dan Ibu sudah siap nih, sudah tahu nih kayaknya. Iya. Siap. Nanti kalau salah diulang. Oke. Baik ya. Iya. Dan kita siap untuk Untuk sobat-sobat Uki Toraja, sama-sama ya semuanya. Slogan Uki Toraja, satu satu hati, satu tekad untuk Uki Toraja. Toraja Unggul. Yeay, bye-bye. Yeay. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya. Terima Tuhan kasih. berkati.